ternyata wakil rakyat kita lebih sibuk urusin baliho daripada datang ke pengadilan berhadapan dengan rakyatnya. Jika gugatan kami ini dikalahkan atau ditolak, maka patut diduga bahwa yudikatif, eksekutif, legislatif sudah berkonspirasi tidak menegakkan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia dan mengabaikan seluruh kepentingan rakyat Indonesia. Untuk itu, rakyat harus bangkit melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Daeng Wahidin, salah satu prinsipal dari Kerawang. Sebenarnya hari ini saya sangat kecewa dengan DPR RI yang harusnya berani berhadapan dengan rakyatnya sebagai orang-orang yang diwakilinya, namun hari ini tidak bisa hadir di tempat yang terhormat ini, yaitu di pengadilan. Nah, dalam hal ini juga membuktikan bahwa DPR RI terutama para jajaran ketua dan wakil ketua adalah barisan-barisan pengecut karena takut berhadapan dengan rakyatnya di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ketua-ketua dan wakil-wakil ketua DPR ini sebagai tokoh masyarakat yang harusnya menjadi suri toladan rakyat Indonesia hari ini telah memberikan edukasi yang tidak baik kepada rakyat Indonesia karena tidak hadir di pengadilan. Di mana-mana menghimbau sadar hukum, sadar hukum. Anda sendiri tidak taat hukum, datang ke pengadilan aja takut. Itu pendidikan buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Seharusnya Anda sebagai wakil rakyat berani datang berhadapan dengan rakyat. Yang ketiga adalah ternyata wakil rakyat kita lebih sibuk urusin baliho daripada datang ke pengadilan berhadapan dengan rakyatnya yang hari ini menggugat karena sudah kelaparan. Sudah banyak pekerja-pekerja di Indonesia yang menjadi korban PHK, dirumahkan, gajinya dipotong. Belum lagi para pedagang-pedagang kecil yang tokonya sudah tutup karena kurang pembeli. Tidak ada modal lagi untuk dipakai. Banyak lagi pengusaha-pengusaha kita UMKM yang berjatuhan kolaps gara-gara PPKM darurat. Di tengah PPKM level 4 yang diperpanjang ini, malah kemarin Luhut datangkan tenaga kerja asing dari Cina. Ini sama sekali benar-benar sudah melukai perasaan dan hati rakyat Indonesia. Jadi untuk itu dan untuk itu saya minta kepada yudikatif, Anda harus benar-benar menjadi yudikatif yang benar dan adil. Karena disinilah rakyat mencari keadilan. Hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Di mana lagi rakyat akan mencari keadilan? Nah, apabila gugatan kami ini yang sudah banyak bukti-bukti otentik bahwa pemerintahan hari ini berikut dengan DPR RI sudah melanggar konstitusi, jika gugatan kami ini dikalahkan atau ditolak, maka patut diduga bahwa yudikatif, eksekutif, legislatif sudah berkonspirasi tidak menegakkan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia dan mengabaikan seluruh kepentingan rakyat Indonesia. Untuk itu, rakyat harus bangkit melawan. Untuk tegaknya rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup buruh, merdeka. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan rasa bangga saya kepada tim pembela ulama dan aktivis yang telah membacakan gugatannya. Dan yang kedua, saya miris melihat kelakuan daripada kuasa hukum daripada DPR. Mereka itu digaji dari uang rakyat, malah berleha-leha. Selain melanggar etika, di hadapan rakyat dipertontonkan bahwa mungkin bisa jadi akibat ketidakseriusan daripada kuasa hukum yang mewakili DPR RI ini, itulah kualitas DPR RI kali ini. Maka dari itu kalau Anda tidak bisa jadi wakil rakyat, mundur atau membubarkan diri sajalah. Capek rakyat lihat kelakuan-kelakuan kalian, ya kan? Memanfaatkan uang negara yang sama sekali tidak efektif untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini harus di mindset rakyat Indonesia hari ini harus berubah. Terus kita pantau, kita tonton baik-baik ini setiap persidangan TPUA berhadapan dengan DPR RI maupun Presiden Republik Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, juga memperhatikan kelakuan-kelakuan pejabat-pejabat kita yang selalu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, maka dari itu saya minta kepada Puan Maharani agar kuasa hukumnya itu diganti saja. Mengecewakan, sangat mengecewakan dan sangat tidak kredibel.
Rakyat sudah capek uangnya digunakan hanya untuk menyewa kuasa hukum seperti itu yang tidak pernah siap untuk berperang. Dan saya ingatkan kepada majelis hakim, karena kuasa hukum dari DPR ini terkesan ogah-ogahan dan ugal-ugalan dalam berhadapan dengan TPUA, maka tolong diingat baik-baik. Tolong Anda putuskan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Jika gugatan TPU ini Anda putus, ditolak atau dikalahkan oleh pihak DPR ini, melihat kejadian hari ini, maka patut diduga lembaga yudikatif kita, lembaga peradilan kita masuk angin. Nah, saya harapkan itu. Jadi rakyat Indonesia terus perhatikan ini. Jangan sampai lembaga peradilan kita masuk angin. Kalau peradilan kita masuk angin, maka yang terjadi adalah pengadilan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Sekali lagi mohon doa restu dukungan dari rakyat Indonesia kepada TPUA yang sedang berhadapan melawan kezoliman dan ketidakadilan dari DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, untuk terus mendoakan kami, mendukung kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memenangkan perjuangan kita. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup rakyat Indonesia. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Allahu Akbar. Hidup TPUA.